Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kembali berjumpa dalam Sapaan Gembala GKI. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita memulai permenungan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di awal-awal tahun baru ini, kami bersama-sama belajar menikmati apa yang sudah Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami. Ada banyak pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi, yang sepatutnya kalau itu dicerna dengan baik, maka kami belajar hal baik dari dalamnya. Karena itu ya Tuhan, kami mau bersama-sama merangkum, melihat kembali seluruh pengalaman kehidupan kami. Dan kami mau merefleksikannya supaya hidup kami menjadi semakin baik. Dan di atas semuanya itu terangilah kami dengan kebenaran sabda Tuhan. Agar kami melihat, mendengar, merasakan, memikirkan segala sesuatu dari sudut pandang firman Tuhan. Kami sadari kelemahan dan keterbatasan kami, tetapi biarlah roh Tuhan yang kudus yang menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama memperhatikan Lukas pasal 6 ayat 43 sampai dengan 45. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Demikianlah bacaan kita saudara-saudara. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya ingat salah satu pengalaman bersama-sama dengan keluarga saya, yaitu mami saya dan kedua adik saya. Saudara-saudara, satu kali kami bersepakat untuk pergi makan malam bersama, dan kami makan malam pada saat itu di sebuah pujasera, yaitu sebuah tempat di mana di situ ada banyak sekali yang menjual aneka macam makanan. Setelah kami duduk, saudara-saudara, kami bertiga, anak-anak mami ini berinisiatif baik. Sudah mami duduk di sini dan kami bertiga jajan dengan uang kami masing-masing untuk kemudian dimakan bersama-sama. Kami bertiga traktir mami. Lalu saya pergi, adik saya pergi, dan adik saya satu lagi juga pergi. Mami menunggu di meja yang sudah kami tentukan. Saudara-saudara, ketika kami kembali ke meja, lalu mami terkejut dengan pilihan makanan kami, jajanan kami. Mengapa saudara-saudara? Saya pulang membawa sate kambing. Adik saya yang besar pulang ke meja membawa es durian. Adik saya yang kecil lagi pulang ke meja dan membawa gulai kambing, saudara-saudara. Jadi di meja makan yang untuk kita nikmati bersama-sama itu ada sate kambing, gulai kambing, dan durian, saudara-saudara. Kalau ini dimakan saudara-saudara, maka kami bertiga punya tekanan darah akan mendaki ke Bukit Sion, saudara-saudara. Dan itu berbahaya. Dari pengalaman yang sederhana seperti ini, saya menarik pelajaran yang baik, saudara-saudara. Kami bertiga punya inisiatif yang baik. Dari kedalaman hati kami ingin melayani keluarga kami.
menghormati orang tua kami, mengasihi saudara-saudara kami. Dari hati yang baik muncul perbuatan yang baik. Tapi saudara-saudara, perbuatan yang baik itu ternyata bisa jadi persoalan yang serius untuk kesehatan kami bertiga. Saya menarik pelajaran saudara-saudara, ada kalanya bukankah perbuatan baik itu menjadi sesuatu yang tidak baik? Bisa menjadi sesuatu yang tidak baik. Persoalannya sederhana. Dalam cerita tadi, mengapa saya tidak ngobrol sama adik saya? Mengapa adik saya tidak berbicara kepada saya? Yang ada dalam pikiran saya, yang penting saya punya uang dan saya bisa menunjukkan kasih saya. Barangkali kurang lebih sama adik-adik saya berpikir demikian. Yang penting saya punya uang dan saya bisa menyajikan apa yang baik. Tetapi ternyata saudara-saudara dari cerita sederhana ini, bicara dari hati ke hati, bersedia ngobrol, menyempatkan waktu untuk berbicara, menyapa, mengungkapkan rencana, itu juga sesuatu yang penting. Dan itu juga adalah perbuatan mengasihi. Jadi tidak cukup hanya punya inisiatif untuk berbuat baik. Juga tidak cukup hanya melakukan perbuatan baik. Tetapi harus mengkomunikasikan bersama-sama apa perbuatan baik kita. Jadi saya akan mengasihi keluarga saya. Kalau saya berbicara kepada mereka, jangan beli yang ini ya. Soalnya yang ini nanti tabrakan dengan yang itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Lukas pasal 6 ayat 43 sampai 45, pesannya jelas. Dari dalam hati mengeluarkan perbuatan. Ya tentu itu bagian yang memang harus menjadi pembelajaran kita. Bahwa kita senantiasa diminta untuk memelihara hati ini. Menjaga hati ini. Menguduskan hati ini. Kalau hati ini terbiasa dengan kebencian, kemarahan, dendam, maka nanti perbuatan-perbuatan yang keluar pun seperti itu, kemarahan, kebencian. Tetapi kalau di dalam kehidupan keluarga kita membiasakan hati ini terpelihara dengan kasih, damai, sukacita, maka kita akan menghasilkan perbuatan kasih, damai, sukacita. Tapi ada hal yang menarik yang dikatakan pada ayatnya yang ke-45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Mengeluarkan, saudara-saudara. Jadi kata mengeluarkannya ini bukan semata-mata jadi sebuah perbuatan. Tapi menjadi sebuah ungkapan. Mengeluarkan kata-kata. Menyampaikan kata-kata. Mengkoordinasikan. Bekerja sama. Saling mendengar. Ya, itu juga bagian yang akan menyempurnakan kebaikan kita. Perhatikan baik-baik saudara-saudara. Kalau kita lihat perjalanan kita di 2023 dan sebelumnya, betapa ada banyak persoalan terjadi karena kurang komunikasi yang baik, miskomunikasi. Dan saya kan niatnya baik, saya kan niatnya baik, saya kan niatnya baik. Wah, semuanya punya niat baik, tapi tidak dikomunikasikan. Mari 2024 saudara-saudara kita sempurnakan perbuatan baik kita, kasih kita dengan kerendahan hati, dengan bersedia sibuk, dengan bersedia meluangkan waktu untuk bicara dari hati ke hati, mengkomunikasikan segala sesuatu sehingga perbuatan baik kita sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan dan kian sempurna adanya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.